Selamat semuanya. Perkenalkan, nama saya Airini Tiasari. Di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam pencegahan dan penanganan kecanduan alkohol. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya mendengar keluhan Bapak WN yang berusia 40 tahun. Beliau mengeluhkan bahwa beliau mengalami kecanduan alkohol selama bertahun-tahun. Penyebab Bapak WN ini akibat mengalami stres yang disebabkan kedua orang tuanya bercerai dan perlakuan bapaknya yang kurang baik. Harapan Bapak WN bisa sembuh dari kebiasaan buruknya dan bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya kelak. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugusan hidroksil yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lain. Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol. Nah, etanol itu bisa digunakan untuk bahan dasar minuman dan bisa menyebabkan kecanduan alkohol. Kecanduan alkohol adalah ketika tubuh menjadi bergantung pada alkohol dan sulit untuk mengendalikan konsumsinya. Orang yang mengalami kecanduan alkohol tidak akan berhenti meski kebiasaan tersebut bisa menyebabkan masalah pada dirinya. Dampak yang dialami pecandu alkohol dapat merusak susunan syaraf pusat atau merusak organ tubuh lainnya, seperti hati, ginjal, serta penyakit dalam tubuh seperti bintik-bintik merah pada kulit. Hal ini berakibat melemahnya fisik, daya pikir, dan perosotan moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang sosial dalam masyarakat. Kecanduan alkohol perlu adanya pencegahan agar tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Ada beberapa cara untuk mencegah kecanduan alkohol, sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Modal utama untuk melawan godaan minum-minuman alkohol adalah iman. Iman dapat tumbuh dengan cara rajin beribadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu orang lain. Pokoknya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah memiliki iman, apapun godaan itu tidak akan terjadi atau tidak akan dilakukan. Yang kedua, menolak ketika ditawari minuman yang beralkohol. Semua itu tergantung niat. Apabila niat besar kita tidak mengambil minuman yang beralkohol, maka kita tidak akan mengambilnya. Dan sebaliknya, apabila niat kita hanya ucapan saja, maka kita akan mengambil minuman tersebut. Semua itu tergantung niat. Yang ketiga, mencari tahu tentang bahaya minuman beralkohol. Dalam agama Islam tidak diperbolehkan karena memiliki dampak yang buruk untuk kesehatan. Perlunya penanganan kecanduan alkohol, karena jika tidak ditangani, kecanduan alkohol akan berdampak buruk pada subjek. Maka dari itu, ada beberapa penanganan yang harus diterapkan bagi pecandu alkohol, antara lain: yang pertama, menggunakan Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Terapi perilaku kognitif membantu mengidentifikasikan perasaan dan situasi yang dapat menyebabkan keinginan mengonsumsi alkohol. Akan tetapi diajarkan bagaimana mengelola stres dan mengubah pikiran yang menyebabkan ingin minum. Ada beberapa cara untuk mengelola stres. Yang pertama, mengeluarkan unek-unek. Memendam perasaan bisa menyebabkan stres, maka dari itu utarakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua, berolahraga. Selain membuat sehat, olahraga juga bisa mengurangi stres, seperti lari kecil atau bersepeda. Yang ketiga, jaga pola tidur agar badan tetap fit. Yang keempat, makan yang teratur dan bergizi agar badan tetap sehat. Penanganan yang selanjutnya yaitu terapi peningkatan motivasi. Terapi ini membantu membangun dan memperkuat motivasi untuk mengubah perilaku klien terkait kecanduan alkohol. Maka dari itu, klien tidak akan mengulangi kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kecanduan alkohol. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.